jangan takut kehilangan rezeki. Jangan pernah mencuri, jangan pernah ngambil punya orang, karena punya kamu akan saya berikan sempurna. Kamu ngambil punya orang, maka kamu akan menyulitkan diri sendiri. Itu akan dikembalikan pada yang berhak. Ya, turun Quran surah ke-51 ayat 22. Dirinci, begini cara nyarinya. Quran surah kedua ayat 168. Kalau Anda ingin cepat baru bergerak, rezekinya sudah dapat. Quran surah kedua ayat 172. Ada yang dahsyat, dia belum keluar, rezekinya yang mendatangi dia. Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik, gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Syekh, rizki itu mesti saya cari dulu, baru kita dapat. Kata gurunya, ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia. Kata Syafi'i, mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu baru datang. Kata Imam Malik, gurunya, kamu yang belum sampai, kita amalkan ini, rizki datang. Maka berhenti sampai di situ. Imam Syafi'i pamit. Di jalan tiba-tiba beliau mendapati ada panen anggur, Pak, Bu. Terus dipanggil sama yang punya kebun. Ya, pemuda, katanya, sini, mau bantu nggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya. Maka beliau bantu, panen, petik. Sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar-besar, hanum. Senyum, senang beliau. Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur. Senangnya karena merasa pendapatnya benar. Kalau saya nggak bantu panen ini, nggak akan dapat si anggur. Cuma karena saya bantu, saya diberi ini. Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya, ingin laporan. Tapi perhatikan adabnya. Dia tidak mengatakan, guru, nih saya benar. Kalau saya nggak ikut panen, nggak dapat saya ini. Perhatikan kalimat Asy-Syafi'i. Guru, tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun, ikut panen anggur. Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini. Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat, begitu saya bantu, saya dapat anggur ini. Imam Malik tersenyum mengatakan, Masya Allah Syafi'i, luar biasa. Ini siang begitu panasnya, tadi saya mau keluar ngajar, terfikir di benak saya, Allah, kalau ada anggur yang besar-besar, enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Jadi Imam Syafi'i kerja dapat sesuatu, Imam Malik terfikir sesuatu, datang rezeki. Ya, jadi kalau Anda mengerjakan perbuatan baik, seperti contoh, ya saya berikan gambaran, misal, nggak usah kita berbagi dengan orang lain dulu, untuk pribadi kita saja dulu. Ya, saya misalnya mau minum, ini sudah ada minuman, misal. Ya, kemudian saya akan minum. Minum itu kan rutinitas, disebut amal, ya, kegiatan biasa. Tapi ketika Anda menggunakan ya gelas ini, minuman ini diniatkan untuk ibadah kepada Allah, dan Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kullu amrin dzi balin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya, setiap perbuatan baik yang tidak disertai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maksudnya meniatkan segala hal karena Allah, maka terputus nilai pahalanya. Pengertian terbaliknya, ketika Anda minum, Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, lalu Anda minum, maka kegiatan minum ini bukan sekedar menjadikan rutinitas minum, tapi sekaligus tercatat bernilai pahala, ya, yang akan dibawa saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi timbangan bekal ini yang nanti akan ditimbang untuk mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat inilah Allah menempatkan kita di surga terbaiknya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan dengan benar, jangan pernah simpulkan sesuatu untuk ke depan karena kita belum tahu masa depan. Kalau dalam bahasa hadis qudsi itu begini, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan aku telah bagi rizkimu, itu pasti aku akan berikan, gak usah terlalu capek mencari rizki. Tinggal engkau beraktivitas, bergerak, bekerja, aku akan berikan. Kata Allah, sepanjang kita yakin. Perhatikan kalimat ini yang dahsyat. Kalau engkau niatkan kepentingan aktivitasmu untuk ibadah kepadaku, aku akan mudahkan urusan rizkimu sehingga engkau merasa lapang dalam ibadah dan cukup untuk mendapatkan rizki itu. Jadi bukan ingin tapi cukup. Cukup itu sesuai kebutuhan, jadi nikmat roh kita. Orang yang mohon maaf terlalu banyak keinginannya, itu yang menjadikan beban hidupnya jadi berat. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup nggak akan diuji.
Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh.